Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi. Untuk kali ini kita akan melanjutkan sharing yang sudah saya berikan pada video sebelumnya, cara membuat sebuah game edukasi untuk dijadikan sebagai mainan atau latihan anak didik kita. Untuk yang kemarin kita sudah membuat konsep desain dengan pola semacam ini, dan sekarang saya akan sharing bagaimana cara membuat animasinya sehingga masing-masing objek yang ada di dalamnya akan berfungsi sebagaimana yang sudah kita agendakan, yang sudah kita rencanakan. Sistem animasi yang akan kita pakai nanti cuma ada dua, yaitu animation dan yang kedua hanya trigger. Intinya hanya pada itu saja. Nah, contoh semacam ini kayak yang kemarin sudah saya sampaikan juga. Oke, ini adalah sebuah contoh sistem animasi yang akan kita setting untuk menyempurnakan dari sharing kita pada video sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang masih belum mengikuti video sebelumnya bagaimana cara membuat konsep desain semacam ini, silakan dilihat di bagian atas, di situ ada linknya dan langsung menuju kepada video tersebut. Tapi sekarang kita mulai, saya tutup dan membuka untuk dokumen yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, teman-teman, ini adalah dokumen yang kemarin sudah kita kerjakan. Sekarang kita akan membuat satu konsep animasi, ingin memasang animation dan juga triggernya. Sebelumnya coba dilihat di bagian home, kemudian di bagian select, jangan lupa di select pan dibuka supaya kita lebih memudahkan untuk melakukan proses link and match, untuk melakukan sinkronisasi antara satu objek dengan objek yang lain. Sebelumnya perlu diperhatikan di sini ada satu objek yang ini nanti akan kita fungsikan sebagai objek yang salah. Coba diperhatikan, ini di grup terlebih dahulu, baru nanti akan dikasih nama grupnya. Oke, grup. Oke, grup ini adalah nanti dengan jawaban yang salah. Kemudian untuk yang di bagian atas kita ubah namanya dengan nama benar. Nah, selebihnya untuk yang huruf per huruf ini kita ubah nama objeknya sesuai dengan yang ada di kotak ini. Ini apa huruf alif, kemudian yang ini huruf ya, dan yang ini huruf dal. Ingat, ini hanya sebatas untuk membantu kemudahan kita aja dalam proses trigger nantinya. Dan ini huruf short. Oke, kita bantu dulu. Sudah selesai. Apalagi yang belum kira-kira? Untuk yang na'tadir jawaban salah. Tayyib, untuk yang sayyad di sini kita ganti dengan kata sayyad. Tayyib, kemudian untuk yang atali kita juga ganti tali supaya lebih mudah ya nantinya. Nah, kemudian untuk yang bagian sini kita posisikan ada di bagian sini. Tayyib, diperhatikan. Ini yang paling inti itu ada di sini. Kemudian yang kedua ini jawaban yang benar kita posisikan ada di sini. Artinya yang benar ini kita posisikan pada jawaban pertama yang benar. Jawaban pertama yang benar artinya pada huruf pertama. Nah, ini kan huruf pertama short, maka kita posisikan di huruf
sort. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mulai membuat animasinya. Oke, dilihat di animation, kemudian di situ ada animation pane, silakan dibuka. Ini sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya adalah di add animation, kemudian pilih yang bagian motion path. Ingat di situ ada dua titik, yaitu titik hitam sama titik hijau. Titik hitam, titik merah sama titik hijau. Kalau titik merah ini adalah N-nya, tujuannya. Kalau titik hijau adalah start-nya. Oke. Posisi ada di bawah. Nah, untuk arahnya setelah huruf sort di sini adalah ya, kita larikan, kita posisikan di huruf ya. Tayyib. Kemudian langkah selanjutnya kita beli animasi untuk yang kedua kalinya, sama di motion path. Kemudian kita perhatikan setelah ya adalah huruf alif, berarti ini kita posisikan ke huruf alif. Dan yang bagian sini, lihat di bagian warna kuning, itu kita posisikan di huruf ya. Jadi mulainya dari huruf ya. Oke. Baik. Dan yang terakhir kita kasih animation lagi dengan jenis animation yang sama, yaitu line. Nah, kemudian ini kita posisikan di huruf dal. Baik, di sini kemudian startnya, mulainya yang bagian kuning ini kita posisikan di huruf alif. Huruf alif. Oke, di daerah sini. Oke. Sekarang kita coba perubahan-perubahan yang ada. Tayyib, 1. Oke, huruf ya, kemudian setelah itu huruf alif, posisinya tayyib, tamam, kemudian ke huruf dal. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita posisikan huruf per huruf ini, kita larikan pada posisi dia yang semestinya. Jadi di sini nanti untuk huruf sort, ya, alif, dan dal. Oke, kita mulai dari sini. Lihat di bagian kanan di selection. Kemudian kita ke add animation. Jenisnya sama, line. Kemudian kita posisikan, kita mulai dari huruf sort terlebih dahulu. Kan biar urut, kita mulai dari huruf sort. Ini kan huruf sort. Kemudian add animation. Kemudian setelah itu pilih yang bagian line. Oke, tayyib. Kemudian selanjutnya posisinya kita arahkan ke bagian sini. Tayyib. Kemudian ini kita jadikan posisi previous. Biarin aja, nanti kita setting ulang. Untuk kecepatannya cukup kita pakai 1, kemudian untuk delay-nya 25 cukup. Kemudian yang kedua adalah huruf ya. Oke, huruf ya ini kita kasih animasinya line ya. Kemudian setelah itu kita posisikan di bagian bawah sini. Opas tepat ada di bagian bawah. Oke, ini kasih angka 1 durasinya, kemudian ini 50 atau 75. Kemudian setelah itu adalah huruf tayyib, sort, ya, huruf alif kita posisikan di bagian nomor 3. Oke, kita posisikan di sini. Kemudian ini kita kasih angka 1. Durasinya ini 25, 50 atau 75.
Kemudian yang terakhir adalah huruf dal, kita posisikan di kolom yang terakhir. Oke, ke line. Setelah itu kita coba posisikan di bagian akhir sini. Tayyib, sehingga menjadi sebuah susunan yang sempurna. Oke, kita kasih angka 1 lagi, 1 detik. Kemudian untuk delay-nya bisa kita kasih 75. Tayyib, sekarang kita coba ya. Kita cek apa memang sudah sesuai. Tayyib, yang pertama. Oke, kemudian kemudian ke huruf dal. Oke, setelah itu shotnya turun. Oke, alifnya. Oke, sayat. Oke, terus alif. Oke, terus dal. Artinya secara animasi sudah sempurna, tinggal kita menggunakan sistem triggernya sehingga nanti bisa dipola klik hanya pada posisi huruf yang dituju. Nah, untuk yang ini kelihatan belum merapi, nanti bisa dirapikan sendiri atau coba kita rapikan sebentar ya. Tayyib. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan efek triggernya. Efek trigger coba dilihat di bagian sini, selection, sama di bagian animation. Oke, di bagian selection sini coba dilihat, di situ ada benar. Ini nanti akan kita hubungkan dengan dirinya sendiri, sehingga kita klik ke trigger, kemudian on, klik off, benar. Baik. Kemudian untuk yang huruf short ini posisinya kita posisikan di 1. Kemudian ini kita pindah dengan with previous, jadi secara bersamaan. Kemudian untuk yang huruf ya kita posisikan di sini. Kemudian ini with previous, ini kasih 75. Untuk yang alif kita lakukan hal yang sama. Kemudian ini with previous, ini 75. Sementara yang huruf dal kita posisikan di bagian paling bawah dengan konsep klik. Baik, sekarang kita coba preview lagi. Sudah kelihatan hanya pada huruf short. Ini nggak bisa. Oke, coba kita lihat. Oke, kemudian lari ke huruf ya. Nah, baru ke huruf dal. Alif, ini lari ke huruf dal, baru ini. Jadi intinya itu objek yang kita kasih nama benar, dia akan beralih, sehingga link ini akan mengikuti objek yang kita sudah jadikan sebagai medium perubahan ke satu tempat ke tempat yang lain. Oke, selanjutnya sekarang kita coba untuk melakukan proses setting yang salah. Oke, setting yang salah di situ ada dua jawaban ya, ada jawab salah dan ada jawab benar. Ini coba kita aktifkan terlebih dahulu untuk jawaban salah, artinya pada saat diklik salah satu huruf yang tidak berurutan atau salah, maka ini akan keluar dan disertai dengan audio. Berarti ini kita pakai zoom aja. Oke, ini pakai zoom. Kemudian kita add animation lagi. Kita more action. Kemudian setelah itu kita pakai wipe. Oke, jadi dia akan tampil, tidak lama kemudian dia akan keluar sendiri. Oke, untuk yang ini yang hijau itu yang masuk, kemudian yang merah ini yang keluar. Yang keluar ini kita kasih posisi after, kemudian ini kita kasih 1
cukup 1 detik. Sementara delay-nya kita kasih berapa? 2. Oke, cukup. Kemudian ini kita posisikan ke bagian bawah sini. Oke, kemudian selanjutnya di situ ada jawaban salah. Oke. Dan ada jawab salah dan jawab benar. Kita klik yang jawab salah yang barusan tadi kita kasih animasinya, kemudian ke trigger, dan itu kita hubungkan ke menu salah, ke file, ke grup, menu grup yang sudah kita grup dengan nama salah. Oke, nah, jadi ke sini. Ntar sekali lagi, ini jawaban salah. Coba kita lihat. Oke, jawaban salah ini kemudian kita kasih trigger. Setelah itu kita posisikan di salah. Baik, kita coba sekarang. Oke, ini salah karena yang pertama adalah huruf short. Oke, sudah keluar. Oke, kemudian coba ini juga salah. Keluar, kemudian beberapa detik akan menghilang dengan sendirinya. Itu tadi fungsi daripada after previews. Begitu pula dengan huruf yang ini salah akan keluar. Jadi pada saat diawali dengan huruf ini short, oke, dia akan masuk. Kemudian huruf ya, huruf alif, kemudian huruf dan. Nah, untuk yang ini nanti akan kita hilangkan. Tayyib, selanjutnya ini ada 3 objek lagi. Ada Sayyad, kemudian ada Ahsanta, kemudian ada Atali. Kita posisikan ketiga objek ini ada di bawah huruf dal. Jadi kalau jawabannya sudah benar semuanya, otomatis ini akan keluar. Tayyib, kita buat animasinya. Oke, Sayyad. Kita pakai zoom semuanya. Kemudian yang kedua adalah Atali. Sama, kita pakai zoom juga. Dan yang ketiga adalah jawab benar, karena ini posisi ada di bagian belakang, sehingga saya menggunakan yang ada di bagian sini. Oke, kita kasih jawabannya adalah animasinya adalah zoom. Oke, ketiganya ini kita posisikan ada di bawah huruf dal. Kemudian startnya mulainya itu kita kasih after. Nanti kita kasih after preview. Sekarang kita coba posisikan ke bagian bawah terlebih dahulu. Kemudian semuanya kita kasih quick preview saja. Yang keluar pertama adalah jawaban benar. Tayyib, jawaban benar berarti yang ada di bagian sini. Kecepatannya cukup 1. Sekarang kita coba cek. Oke. Nah, baru nanti 3 objek akan keluar. Tayyib, sudah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menghilangkan yang ini. Oke. Ini kita rapikan dikit posisinya. Oke, sekarang kita menghilangkan yang bagian sini. Oke, kita tutup terlebih dahulu untuk yang animationnya. Oke, ingat yang bagian salah. Kemudian klik kanan, di situ ada format shape. Nah, transparansinya kita jadikan 100% sehingga tidak kelihatan. Begitu pula untuk yang di bawahnya
Jadi kan ada 4 tadi, sama-sama semuanya kita kasih 100%. Oke, begitu pula untuk yang benar. Oke, kita juga kasih 100%, sehingga nanti tidak akan terlihat lagi. Coba cek. Oke. 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 Kemudian ini masih ada 1. Kita lihat itu di bagian mana, masih ada 1 objek yang belum. Nah, oke, sudah 100%. Berarti sudah tidak ada lagi objek yang tampak. Dari situ mungkin sudah bisa dipahami terkait dengan pola animasinya dan pengfungsian daripada trigger. Oke, kita coba ya sekali lagi. Type. Kemudian salah. Oke, sayat, kemudian ini. Oke, type, kemudian dal. Oke, semestinya ini agak sedikit lama, jadi setelah ini setelah huruf dal keluar baru ini akan keluar. Type, kita rapikan. Jawaban tadi kita lari. Kita buka lagi untuk yang benar, kemudian kita buka lagi yang animasinya. Animation pen kita buka, kemudian di situ untuk yang jawaban benar ini with previous, ini kita kasih after previous. Oke, kita kasih sedikit delay. Oke, dari sini sudah bisa dipahami. Kemudian langkah selanjutnya nanti kita akan memberikan efek audionya. Kita lihat. Kita cek ya, apa sudah berjalan sesuai yang kita setting. Oke, salah. Oke, betul. Oke, tayyib. Oke, tamam, keluar. Selanjutnya kita akan membuat audio yang akan menyertainya, dan saya pikir ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi tidak apa, kita coba untuk review kembali. Untuk audionya silakan posisikan ke benar, kemudian di situ ada efek option, kemudian cari yang sound, kemudian lihat di bagian bawah. Di sini sudah ada kita lihat. Oke, ke sound aja, kita ambil dari audio yang sudah kita siapkan. Oke lah, yang keempat. Oke, untuk yang benar juga sama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Jadi intinya itu kita ambil yang akan kita kasih audio, kemudian ke efek option, setelah itu posisikan ke bagian sound, kemudian masukkan audionya. Dan itu juga untuk yang lain juga semacam. Oke. Tinggal untuk yang huruf dal. Coba kita cek ya. Nah, untuk yang huruf dal ini kita kasih audio yang agak berbeda.
Oke, kita kasih audio yang benar, audio. أحسنت إجابة صحيحة. Tayyip, begitu pula untuk yang jawaban salah, ini kita kasih audio yang salah juga. Oke. Oke, kita kasih, نعتذر kita cek. نعتذر الإجابة خطأ. Tayyip. Oke. Oke. أحسنت إجابة صحيحة. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita setting, tinggal satu objek lagi, yaitu untuk yang ini nanti kita posisikan di sini aja ya. Jadi pada saat selesai untuk kata-kata ini sudah masuk di kolomnya, dia akan keluar secara otomatis karena itu terkait dengan cara penulisan kata sambung. Oke, sekarang kita akan membuat animasi sedikit untuk ikan-ikan ini supaya bergerak. Oke ya, kita drop semuanya, kemudian lari ke file, posisikan di file animasinya, kemudian kita lihat di sini, atur dari bagian kanan ke kiri. Oke, cepat sekali. Kemudian setelah itu untuk yang bagian duration kita atur di sini kecepatannya sama delaynya. Oke, untuk yang ini kita kasih angka 3, kemudian ini kita kasih angka 4. Jadi silakan bereksperimen ya untuk yang bagian sini. Oke, kita kasih angka 5, kemudian kita kasih angka 3. Jadi ini hanya terkait dengan kecepatan masuknya objek. Kemudian ini oke, with previous, kita coba cek. Oke, nggak keluar, berarti kita lihat di bagian selection nih. Kita lihat di bagian sini. Oke, ada apa? Ternyata ini masih on click. Coba yang mana? Oke. Ini on click, previous, berarti ini kita ubah. Oke, semua. Coba kita cek lagi. Oke, dia udah berjalan. Jadi itu fungsi daripada delay sama startnya tadi itu. Kemudian ini apa, supaya objek ini berjalan terus, berarti kita coba setting dari sisi timernya. Oke, kita select all, kemudian lihat di bagian ini effect, show additional effect option, kemudian di situ ada start mode. Oke, biar agak sedikit halus. Kemudian timingnya di situ ada duration, kemudian ada repeat. Lihat di bagian repeat sini. Kemudian pilih yang until next click atau until end of slide. Jadi kalau until next click itu berarti dia akan tampil, dia akan aktif pada saat slide ini aktif. Tapi pada saat sudah pindah ke slide lagi maka tidak akan aktif lagi. Tapi kalau untuk yang until end of slide artinya secara keseluruhan. Oke, yang ini aja. Ini sudah bisa dipahami. Kemudian untuk yang satunya lagi juga sama, yang bagian sini. Oke, kita posisikan berarti lari ke sebelah kiri.
Oke, berarti arahnya ini kita arahkan ke sebelah kiri. Format, kemudian ke rotate. Oke. Baru setelah itu kita masukkan animasinya berupa fly in, posisinya dari sebelah kiri ke kanan. Untuk startnya kita pakai with previous, hanya yang berbeda di bagian durationnya ini kita kasih 4, kemudian yang kedua ini kita kasih 2. Tayyib, coba kita lihat di sini. Oke, di situ, atau bisa juga kita acak. Oke, sekarang kita lihat secara keseluruhan. Oke, tayyib ya, sudah berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Tinggal efek ini belum kita setting, timingnya belum kita setting. Kita ke effect option, kemudian ke time, biar sama kita pakai yang until end of slide. Oke, kemudian ini kita kasih agak sedikit smooth. Baik, kita coba secara keseluruhan. Untuk audionya saya besarin dikit supaya terdengar. Baik, saya coba. نعتذر الإجابة أوكي، salah. خطأ. Kemudian huruf salah. Oke, ثم حرف الدال. أحسنت إجابة صحيحة. Ahsanta, ijabah sahihah. Atali as-sayyid. Baik. Kemudian atali kita set kalau memang sudah ada slide selanjutnya. Misalnya kalau slide selanjutnya sudah ada, kita set di situ, insert, kemudian ke action, kemudian hyperlink, kemudian next slide. Ini audionya saya kecilkan lagi. Oke. Tinggal satu lagi, yaitu kita bikin audio sebagai background ya. Untuk audio sebagai background itu bisa kita lihat di insert, kemudian di bagian kanan itu audio, tinggal kita klik, kemudian audio on my PC, kita mengambil audio dari dalam komputer kita. Kemudian yang kita ambil di sini adalah air. Oke, ini barangnya. Kemudian kita posisikan ada di bagian sini. Baru setelah itu kita coba lihat yang ada di bagian playback. Kita setting di situ. Di situ ada in click sequence. Pada saat diklik, automatically itu pada saat slide itu sudah aktif, audio otomatis akan aktif. Kemudian one click on pada saat yang bersangkutan atau objek atau file audio itu kita klik, baru dia akan aktif. Kita pakai yang automatically. Kemudian untuk yang bagian audio, volumenya kita bisa pilih, bisa low, medium atau high. Pakai yang medium. Kemudian di situ ada play in background sama no style. Bedanya play on background, pada saat slide kita aktifkan, otomatis audionya itu ada di background sehingga tidak bisa kita hilangkan atau kita kecilkan suaranya. Contoh misalnya semacam ini. Oke, kita aktifkan ya play background. Posisi ada di sini, kita lihat. Tidak tampak. Tapi nanti beberapa detik kemudian suara itu akan muncul. Background musik itu akan aktif. Lalu kita coba. Oke.
نعتذر، الإجابة خطأ. أحسنت، إجابة صحيحة. Kemudian kalau kita bikin ini, nah, itu audionya bisa kita mainkan di sini. Artinya pada saat kita ingin mengaktifkan, tinggal kita klik di sini. Kemudian kalau sekiranya audionya itu masih kurang kencang, bisa kita tarik ke atas. Kalau kencang misalnya, tarik ke bagian. Oke, jadi ini hanya untuk fungsi pengaturan audio. Pada saat gak berkehendak terdengar audio, cukup kita nonaktifkan di sini. Jadi ada pilihan bagi pemakai, bagi yang memainkan, apakah dia menggunakan audio sebagai backsoundnya ataupun tidak. Jadi ada kalanya orang saat belajar itu tidak suka ada yang bising atau ada suara apapun, tapi sebaliknya ada juga sebagian di antara orang yang senang pada saat dia belajar disertai dengan audio untuk semakin menjadikan dirinya lebih rileks dan lebih bisa konsentrasi. Taib, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa sharing untuk saat ini. Jika memang ada yang perlu untuk ditanyakan, bisa memberikan komen di bagian bawah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.